Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari bersama dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibuka pada halaman 7, pembelajaran 1 dari subtema 1, organ gerak hewan. Pendalaman materi. Organ gerak pada manusia dan hewan. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cara makhluk hidup bergerak bisa bermacam-macam, misalnya dengan berjalan, berlari, terbang, berenang, atau merayap. Hewan bergerak untuk mencari makanan ataupun melindungi diri dari pemangsa. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat gerak manusia dan hewan berupa tulang atau alat gerak pasif dan otot atau gerak aktif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi, tulang akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sementara itu, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Sistem gerak pada vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan, walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara berbeda atau satu sama lain. Baiklah, itu tadi adalah subtema 1 dari pembelajaran pertama, yaitu berupa tema dari IPA. Masih dalam pembelajaran pertama, subtema 1, tema 1, dan kali ini kita menuju ke pelajaran bahasa Indonesia. Ide pokok bacaan. Silakan disimak pada halaman 8. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Pada setiap paragraf terdapat pikiran utama dan pikiran penjelas. Pikiran utama di sebuah paragraf dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut pikiran utama. Inti paragraf biasanya terungkap secara jelas atau terlihat pada kalimat yang ada dalam paragraf. Kalimat yang memuat pikiran utama disebut kalimat utama, sedangkan kalimat yang memuat pikiran penjelas disebut kalimat penjelas. Akan tetapi, terdapat pula paragraf yang tersusun atas kalimat-kalimat yang berkedudukan sama. Dengan kata lain, ada paragraf yang pikiran utamanya tidak tersurat dalam kalimat utamanya, namun tersirat pada keseluruhan paragraf. Menemukan ide pokok dapat dilakukan dengan teknik membaca cepat. Membaca cepat adalah kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan, membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Seorang pembaca cepat yang baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara terus-menerus, konstan di berbagai keadaan. Penerapan kemampuan membaca cepat disesuaikan dengan tujuan membaca, aspek bacaan yang akan digali, dan berat ringannya bacaan. Diharapkan, seseorang mampu membaca sebanyak 200 kata per menit. Dua teknik membaca cepat sebagai berikut. Pertama, teknik skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari, misalnya ide, pokok, simpulan, kesan tentang bahasanya, dan tujuan penulisan.
2. Teknik scanning adalah teknik memahami informasi dari pembacaan secara cepat dan merata. Kemudian berhenti ketika sampai di bagian yang dibutuhkan. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan itu diangkat, misalnya membaca acara TV atau kamus, buku telepon, atau mencari informasi dalam sebuah buku. Baik, itulah masih dalam subtema 1 pembelajaran pertama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sekarang memasuki pada pembelajaran yang kedua. Bisa disimak pada halaman 11. Materi IPA. Kerangka hewan vertebrata. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan, walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Otot dan tulang hewan saling menempel membuat struktur endoskeleton. Berikut ini beberapa jenis hewan vertebrata beserta struktur kerangkanya. 1. Ikan. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan ketika ikan berenang. Beberapa ikan yang habitatnya di air tawar dan air laut memiliki bentuk tubuh yang unik, mirip torpedo. Bentuk ikan yang mirip torpedo atau streamline memudahkan ikan untuk berbelok ke kanan dan ke kiri tanpa mengalami hambatan atau gesekan dengan air. Selain itu, bentuk rangka tulang ikan dan otot-otot ikan yang praktis dan efisien sangat berguna saat ikan ingin bergerak ke depan dengan lincah. Yang kedua, katak. Konstruksi tulang katak terdiri atas tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi memiliki sendi di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Selain itu, bentuk tulang kepala katak berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Hal ini menyebabkan tulang kepala katak sangat ringan namun kuat. Selain itu, postur badan katak juga ditopang oleh tulang belakang yang dapat menahan berat tubuh, bagian belakang dan bagian depan katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar dan solid agar katak mudah saat berenang. Kaki katak memiliki selaput renang. Selaput renang ini sangat berguna bagi katak saat sedang berenang di dalam air. Dengan adanya selaput renang, katak dapat bergerak lincah di dalam air. Yang ketiga, burung. Cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di dalam air. Misalnya burung. Burung dapat terbang bebas di udara. Karena apa? Karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pada umumnya, tubuh burung memiliki bentuk yang unik. Burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Yang keempat, mamalia. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kelinci. Tubuh kelinci atau Lepus nigricollis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu caput atau kepala, cervix atau leher, truncus atau badan, dan cauda atau ekor. Pada caput terdapat rima oris atau rongga mulut, vibrissae, nares organovisus, dan telinga yang panjang. Kelinci mempunyai telinga yang panjang dengan ekor yang pendek. Tubuhnya ditutupi oleh bulu yang tebal. Kaki belakangnya lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan dengan kaki depan. Kelinci tidak berjalan tetapi meloncat. Yang kelima, reptil.
Hewan yang termasuk dalam kategori reptil yaitu kadal, kura-kura, ular, dan buaya. Ular bergerak dengan cara merayap atau melata, baik di atas tanah, air, maupun pada saat berenang di air. Bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri atas ratusan buah ruas-ruas tulang belakang. Tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas tulang belakang, inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat.